Alangkah lezatnya burung panggang ini, Bagustoro Dipo. Alangkah nikmatnya kalau kelezatan ini kita rasakan bersama. Dasar ular tidak tahu malu. Jangan kaget, pendekar cantik. Memang kaulah yang aku pilih untuk menghantar kematianku. Tanpa berubah menjadi ular dan merebut burung panggangmu, tak mungkin kupancing kemarahanmu. Siapa ini sebenarnya? Aku Sembah Bantolo. Sembah Bantolo? Iya, aku dulu Senopati Agul di zaman Prabanan Jaya. Akulah sang penakluk yang mendampingi Sang Prabu Baka kemanapun berperang. Lalu, kenapa Senopati merubah diri menjadi ular dan memilih saya sebagai penghantar kematian? Aku sudah bosan hidup. Aku malang melintang mencari kematian. Ku tantang setiap orang yang kujumpai untuk berkelahi. Tapi tak seorang pun yang bisa mengalahkanku. Jangan sentuh aku. Lalu dari mana Senopati tahu bahwa saya adalah orang yang bisa menghantar kematian Senopati? Ada sebuah bisikan yang mengatakan aku hanya bisa mati kalau aku bertemu dengan calon menantu Ratu Laut Jawa, Segoro Lor. Bertemu dengan menantu Ratu Laut Jawa? Kamulah calon menantu itu, pendekar cantik. Tapi siapa Ratu Laut Jawa itu? Dan dari mana Senopati tahu bahwa saya adalah calon menantunya? Bisikan itu datang lagi dengan terciumnya burung panggang. Senopati? Terima kasih, pendekar cantik. Terima kasih, kamu telah mengantarkan kematianku. Senopati? Senopati Sembah Bantolo? Kalau melihat begini, bisa dipastikan Katemenggungan akan kembali berseri. Apa salah, Nyi, kalau Katemenggungan kembali berseri? Tentu saja tidak, Den Ayu. Siapapun pasti akan senang kalau melihat Den Ayu kembali berseri. Bagaimana, Nyi?
Bagus, sudah sangat sempurna. Gandes, luwes. Nyi Bira tahu di mana Bayu Samudro berada? Kalau tidak salah di tempat latihan, Den Ayu. Antar saya ke sana, Nyi. Den Ayu mau ke tempat latihan? Iya, ada yang salah? Tidak juga. Tapi Sudahlah, Nyi, antar saja saya ke sana. Ya? Den Ayu, kalau Den Ayu ingin bicara dengan Raden Bayu Samudro, apa tidak sebaiknya diaturi menghadap saja Raden Bayu Samudronya, Den Ayu? Sudahlah, Nyi, antarkan saja. Saya ingin ke sana. Ada apa ini? Di zaman Gusti Tumenggung, Den Ayu tidak pernah tertarik untuk melihat latihan. Kenapa sekarang Den Ayu senang sekali meninjau latihan keprajuritan ya? Nyi Bira, ayo. Iya, Den Ayu. Prajurit Pandega itu telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa, Tuan Pendekar. Dia dan kusirnya benar-benar telah menguasai kereta perangnya. Nah, kalau kita mempunyai 50 pasang Pandega dan kusirnya seperti mereka, saya yakin Katumenggungan akan menjadi Katumenggungan andalan Mataram. Iya. Dan ini semua berkat latihan keras dari Tuan Pendekar. Iya benar. Tapi itu semua juga karena ketekunan, semangat dan kesungguhan mereka yang dilatih. Jangan terlalu merendahkan diri, Bayu Samudro. Sembah kami Katur. Tentu kalian kaget kenapa aku datang ke sini. Melihat dengan mata kepalaku sendiri hasil latihan kalian. Tentu saja kaget. Sebab tidak biasanya Raden Ayu mau hadir ke tempat ini. Kecuali ingin melihat hasil latihan kalian yang membanggakan. Ada satu hal yang ingin aku bicarakan dengan kalian. Mengenai apa? Ada satu pertanyaan yang belum dijawab oleh pendekar Bayu Samudro. Pertanyaan mengenai apa yang belum saya jawab? Asal-usul dan siapa pendekar ini sebenarnya? Kalau tidak salah, saya sudah menjawab pertanyaan itu. Saya ini anak desa. Randu Alas rumah saya, dan Juragan Soco nama orang tua saya. Saya juga telah mengatakan ini pada Kakang Yudo Tronggo. Bukan begitu, Kakang? Iya, Kakang Bayu pun bicara begitu pada saya. Sayang, aku tidak akan pernah percaya tentang pengakuanmu itu. Lalu dengan cara apa saya bisa yakinkan kalau saya ini anak Juragan Soco? Ada darah ningrat yang mengalir dalam tubuhmu, Raden Bayu Samudro. Aku melihat dan merasakan itu. Raden Ayu? Aku menunggu pengakuanmu paling lambat nanti malam, Raden Bayu Samudro. Sampai nanti. Kakang Bayu, kalau benar Kakang masih berdarah biru, untuk apa Kakang merahasiakannya?
Mohon ampuni hamba Kanjeng Ratu. Ada apa, Koco Benggolo? Ada sesuatu yang harus hamba laporkan. Mengenai apa? Mengenai Raden Bayu Samudro dengan Raden Ayu Sekarsari, Kanjeng Ratu. Untuk sementara aku tidak ingin melihatnya, Koco Benggolo. Tapi ini perkembangan yang baik. Perkembangan yang seharusnya Kanjeng Ratu lihat. Ceritakan saja, apa Bayu dan Ayu Sekarsari sudah saling mencintai? Itulah yang harus Ratu pirsan. Raden Bayu Samudro masih tetap hormat kepada Raden Ayu Sekarsari. Kelihatannya tidak ada tanda-tanda Raden Bayu Samudro jatuh cinta kepada Raden Ayu Sekarsari, Kanjeng Ratu. Bagus. Aku harap Bayu bisa tetap berpegang teguh pada sikapnya. Ia harus menghormati Ayu Sekarsari sebagai janda tumenggung yang harus dihormatinya. Ya, memang itulah yang terjadi, Kanjeng Ratu. Cukup, tutup saja laporanmu. Sediko dawuh, Kanjeng Ratu. Kenapa? Ya, bagus, Kang. Ya, bagus. Semoga Yang Maha Pencipta menerima kepulanganmu, Senopati Sembah Bantolo. Semoga. Sudah nggak kuat nih, Kang. Apa boleh buat? Urusan belakangan saja. Iya, Kang. Kita ganyang dulu. Bagus itu. Iya. Cepat siapkan teman-temanmu. Baik, baik. Ayo. Ayo. Oh. Selamat pagi, Bagus. Siapa kalian? Aku Belandong penebang pohon. Dan teman-teman Belandong. Apa kalian? Sudah berhari-hari kami di sini. Lalu? Maukah kamu menemani kami? Ya. Tangkap Bagus itu. Kalau saya terpaksa ikut campur. Siapa Nini sebenarnya? Kenapa Nini tiba-tiba datang dan... Yang jelas, saya sangat mengenalmu, Roro Denok. Nini sangat mengenal saya? Iya. Nini dari... Kita tinggalkan dulu tempat ini. Mari, kita cari tempat yang nyaman untuk bicara. Sudah saatnya kita tanyakan pada Nyi Ratu. Mana wadah kita? Kapan wadah kita akan disempurnakan? Haruskah kalian hidup, jalan, dan berperang dengan keadaan kalian yang seperti ini? Tidak, tidak saudara-saudaraku. Kita harus menagih janji. Menagih janji. Sempurnakan wadah jasad kita. Ya, sempurnakan wadah jasad kita. Lihat diriku. Ini bukan wadah asliku yang telah hancur, saudara-saudaraku. Ini wadah pinjaman.
Mohon ampuni hamba, Nyi Ratu. Hamba kira hamba bisa langsung masuk tanpa melapor. Kamu mata belok, mulai hari ini kamu aku angkat sebagai mata-mataku, sebagai kepanjangan penglihatan dan pendengaranku. Nyi Ratu, hamba mengerti. Kalau Ratu Kidul punya Koco Benggolo, Ratu Branga punya Meripat Sewu, dan aku punya kamu mata belok. Nyi Ratu. Ayo, sekarang laporkan perkembangan apa yang kamu lihat di Katumunggungan. Raden Bayu Samudro tetap tidak mau mengaku siapa dirinya sebenarnya, Nyi Ratu. Raden Bayu Samudro tetap tidak mau menyebut Segoro Kidul sebagai tempat pendadahannya, Nyi Ratu. Oh, bagus. Dan Raden Bayu Samudro tetap tidak mau menyebutkan nama Kanjeng Ratu Kidul sebagai ibu angkatnya. Oh, bagus. Bagus sekali. Memang itu yang aku harapkan. Yang kamu ketahui. Hanya itu, Nyi Ratu. Belum ada gejala Ayu Sekarsari jatuh cinta pada Bayu Samudro? Nyi Ratu, sudah. Bagus. Lalu bagaimana dengan Bayu Samudro? Belum, Nyi Ratu. Belum? Nyi Ratu. Ya sudah, itu nanti urusanku. Ayo masuk. Sebentar lagi Ayu Sekarsari. Sebentar lagi akan kamu jalani kutuk itu. Nyi Ratu. Bikin kaget saja kamu. Ampuni hamba, Nyi Ratu. Ada apa? Ni Wingit, Nyi Ratu. Ni Wingit. Iya, Nyi Wingit kenapa? Ni Wingit marah-marah, Nyi Ratu. Ni Wingit bicara berapi-api di depan para mayat hidup. Tentang Nyi Ratu. Tentang aku? Inggih, Nyi Ratu. Wingit, makin kacau saja dia. Ayo. Mohon maafkan, Nyi Ratu. Hamba bisa menembus Setro Gondomayit. Ada apa lagi dengan Setro Gondomayit? Ni Wingit, Nyi Ratu. Ni Wingit bikin ulah. Perlihatkan. Sini kau daukan, Nyi Ratu. Kalau begitu, betulah aku mendapatkan badak asliku. Aku ingin badak asliku. Bicara apa kamu, Wingit? Nyi Ratu. Wingit, Bargowo, Bagas, dan kalian para mayat hidup. Alangkah kalian. Kalau kalian bermimpi punya wadak sempurna seperti kalian masih hidup, untuk apa kalian kupelihara? Kalau para mayat hidupku bersih dan rapi seperti waktu kalian masih hidup. Nah, gitu. Terimalah kehidupan yang sudah kuberikan pada kalian. Minumlah segar yang selalu kusediakan untuk memperpanjang umur kalian. Iya, Nyi Ratu. Dan kau, Ki Bargowo, pada saatnya nanti akan kupertemukan kau dengan pencabut patokmu. Lampiaskan dendammu padanya kalau kau bertemu dia nanti. Dan kau, Bagas, iya, Nyi Ratu. Kau tidak perlu menyesali keberadaanmu di sini. Karena pada suatu saat nanti, kau akan kutemukan dengan Dewi Lanjar yang kau kejar-kejar itu. Lanjar! 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 Kenapa kau tinggalkan aku, Lanjar? Baik, Nyi Ratu. Hamba akan tunggu janji Nyi Ratu. Baik. Kalau begitu urusanku denganmu dan Bargowo sudah selesai. Kalian boleh bubar dan tinggalkan aku dengan Wingit. Mohon pamit, Nyi Ratu. Dan kau, Wingit. Iya, Nyi Ratu. Benar kau kepanasan dengan wadak yang kupinjamkan? Kesinggihan dawuh, Nyi Ratu. Kamu malah tidak berterima kasih. Sudah diberi pinjaman wadak, bukan bersyukur malah mencela-cela. Bagaimana kalau wadak pinjaman itu marah dan menjepit sukmamu? Apa kamu pikir kamu bisa lepas begitu saja? Mohon ampuni saya, Nyi Ratu. Tidak semudah itu. Kamu belum tahu kalau aku marah. Lihat. Tidak! Jangan kurung saya di sini. Jangan kurung saya di sini. Bagaimana, Wingit?
Ampuni saya, Nyi Ratu. Saya tidak akan macam-macam lagi. Saya akan menuruti segala perintah Nyi Ratu. Ampuni saya, Nyi Ratu. Baik, ku ampuni kamu. Kembalilah ke wadah pinjamanmu itu. Ampuni saya, Nyi Ratu. Ya, kamu ku ampuni. Matur sembah nuwun, Nyi Ratu. Dan masih ada satu lagi kebaikanku padamu, Wingit. 3 hari lagi adalah wetonmu, hari kelahiranmu. Iya, Nyi Ratu, betul. Kenapa? Dan pada hari itulah, Mata Belo akan kutugaskan untuk mencari bayi perempuan yang kita butuhkan. Dan setelah ia ditemukan, kau sendiri yang harus mengambil itu dari tangan ibunya. Iya, Nyi Ratu, saya mau. Tapi jangan khawatir, Ki Bargowo Bagas dan anak buahnya akan mengawalmu. Berarti akan ada korban bayi tak berdosa di hari itu. Kasih Gendau, Kanjeng Ratu. Tapi bayi siapa? Mungkinkah aku menyelamatkannya? Kanjeng Ratu, kalau Kanjeng Ratu mengizinkan, hamba akan mencari bayi siapa yang akan lahir pada hari itu. Kalau hamba temukan, hamba akan lapor pada Kanjeng Ratu. Baik, Koco Benggolo. Ku beri kamu tugas itu. Lakukan dengan baik. Cukup, hentikan. Apa-apaan ini? Kalian mau saling bunuh atau uji tanding? Maafkan saya, Raden. Maafkan kami, Raden. Maafkan kami. Tapi bagus. Dengan begitu, aku bisa melihat keahlian kalian. Terima kasih, Raden. Ya, kalian berdua kuangkat menjadi jago andalanku. Terima kasih, Raden. Terima kasih. Raden. Ada apa, Kek? Nenekmu, Wingit, datang lagi. Ada apa lagi ini? Tidak tahu, sedang bertengkar dengan ibumu. Ayo, latihan lagi. Saya tidak mengerti kenapa ibu datang lagi membawa persoalan baru. Persoalan baru apa? Bayi itu, Bu. Kenapa saya juga harus terlibat dalam pencarian bayi yang akan dijadikan korban, Bu? Apa jadinya? Kalau gara-gara mencari bayi itu kami semua menjadi celaka, Bu? Tidak akan ada yang celaka. Karena semua itu dilindungi oleh Ratu Gedeng Bermoni. Tapi mencari bayi untuk dikorbankan, saya tidak sanggup, Bu. Kamu ingin ibu tetap menjadi mayat hidup? Kamu ingin ibu tetap kepanasan di wadah yang aku pinjam ini? Tidak, tentu saja tidak. Nah, dukungan dari cucu tercinta inilah yang kuharapkan. Tapi mohon maafkan saya, Nek. Saya juga sependapat dengan ibu. Raden juga tidak berani mencari bayi yang kubutuhkan. Iya, Nek. Saya juga tidak berani. Raden, ini cucu apa? Apa yang kuharapkan dari cucu? Yang secara lahir kelihatan satria, tapi di dalamnya pengecut. Apa yang bisa kuharapkan darimu, Seto Satrio? Nek, hentikan. Bagaimana aku bisa berhenti mengeluh? Bagaimana aku bisa berhenti sesambat dan menyesali nasibku? Kalau ternyata cucuku sama pengecutnya dengan Tumenggung Cokronanggolo bapaknya. Cukup, Nek, cukup. Aku ini bukan pengecut seperti yang nenek tuduhkan. Aku ini kesatria. Satria macam apa? Kalau hanya mencari bayi saja tidak berani. Tidak, Nek, tidak. Aku tidak akan mencari bayi itu. Aku kesatria. Aku sanggup berperang dengan siapapun. Tapi mencuri dan bayi, tidak, Nek. Baik. Baik. Aku tahu. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Aku terlalu mencintai anakku. Aku terlalu mencintai cucuku. Karena cintaku yang terlalu berlimpah itu, aku menjadi lupa diri. Aku telah mengorbankan segalanya untuk kalian. Ya, inilah nasib burukmu, Wingit. Kau telah gadaikan dirimu pada Ratu Gedeng Permoni. Kau pasung dirimu sendiri. Kau pasung jiwamu.
hingga kau tak mampu melepaskannya dari belenggu yang merantaimu. Oh, nasibku. Oh, nasib. Kenapa nasib buruk selalu merangkulku? Sudah, Nyi, sudah. Tidak, jauhi aku, Surolangu. Dengar dulu, Nyi, dengar. Tidak, Surolangu. Kenapa, Nyi? Kenapa? Hah? Karena mula nasibku menjadi begini. Karena aku? Karena aku yang membuatmu seperti ini? Kemiskinan, Ki. Ya ampun. Karena kemiskinanlah yang membuatku jadi begini. Kalau kita tidak miskin, tentu Tantri tidak akan kita bawa ke Kanjeng Tumenggung Coklonanggolo. Kalau kita tidak miskin, tidak akan anak perempuan kita disia-sia. Aku melakukan semua ini karena mereka. Aku bersedia menjadi keset. Aku bersedia menjadi pijakan kaki Ratu Kedeng Permoni. Demi mereka. Tapi apa balasan mereka? Apa yang terjadi? Oh, nasibku. Nasibku. Apa ini? Mau dibawa kemana aku? Nyi. Nyi. Ibu. Nyi. Wingit. Tunggu. Tunggu, Nyi. Nyi. Ibu. Tunggu. Nyi. Ibu. Ayo, ayo. Kalian kenal mereka? Tidak. Itu dia akrobatnya. Iya benar. Rombongan itu yang diminta Den Ayu ke Katumenggungan. Kita mendekat, Nyi? Tidak, nanti saja. Mari kita temui kepala rombongannya. Kalian tetap di sini. Aku mau dengar apa yang mereka bicarakan. Tidak. Dengar baik-baik Meripat Sewu. Aku tidak mau mendengar dan tidak mau tahu dengan apa yang terjadi antara Wingit dengan Ratu Gedeng Permoni. Itu urusan mereka. Hamba mengerti, Nyi Ratu. Dan perlu kamu ketahui, untuk sementara waktu, aku tidak mau mendengar kabar tentang Seto Satrio. Hamba juga mengerti, Nyi Ratu. Jadi kamu tahu laporan apa yang aku inginkan? Hamba tahu, Nyi Ratu. Apa? Tentang Katumenggungan dan tentang Bayu Samudro, Nyi Ratu. Bagus. Sekarang kamu laporkan apa yang kamu ketahui tentang Katumenggungan dan Bayu Samudro. Mohon ampun, Nyi Ratu. Mohon ampuni hamba, Nyi Ratu. Sampai saat ini, hamba belum bisa menemukan Katumenggungan, Nyi Ratu. Untuk apa kamu aku beri nama Meripat Sewu kalau kenyataannya matamu... Kamu tidak bisa melihat apa yang seharusnya kamu lihat. Mohon ampuni hamba, Nyi Ratu.
Ampuni hamba, Nyi Ratu. Budak Sari, Iya, Nyi Ratu. bagaimana telik sandimu? Oleh gawe? Sudah dapat hasil? Dari kelompok Telik Sandi, sama gagalnya dengan Meripat Sewu, mereka juga belum berhasil menembus Katumenggungan. Kenapa jadi begini? Tapi Nyi Sardulo punya laporan penting, Nyi Ratu. Benar, Sardulo? Benar, Nyi Ratu. Coba laporkan apa yang kamu lihat. Ada rombongan akrobat Cina yang akan mengadakan pertunjukan di Katumenggungan, Nyi Ratu. Apa hubungannya rombongan akrobat dengan laporan yang aku inginkan? Kalau Nyi Ratu mengizinkan, saya bisa ikut menyelinap masuk ke Katumenggungan bersama rombongan akrobat itu, Nyi Ratu. Bagus, bagus Sardulo. Begitu, percayakan tugas padamu. Masuk dan menyelinaplah kamu bersama rombongan akrobat itu. Jadi dari Ki Bajul Boga, Nini tahu kalau Bagus Torodipo berada di Laut Kidul. Iya, Ni. Benar. Nini tidak tahu kenapa Ki Bajul Boga begitu baik pada Nini. Mau melepas Nini dari Ratu Brangah dan memberitahu kalau Bagus Torodipo ada di Laut Kidul. Itulah yang saya tidak tahu. Saya sendiri juga tidak tahu kenapa tiba-tiba Ki Bajul Boga menjadi sebaik itu. Roro Denok bisa membuka rahasia mustika mata buaya kalau Cundo Manik terus mendesak. Siapapun kalian, hai buaya di sekitar sungai, bunuh Cundo Manik. Bunuh Cundo Manik atas namaku. Dengan mereka. Sepertinya mereka suruhan Ki Bajul Boga. Maju! Biar saya hadapi. Tinggalkan mereka. Lepaskan aku. Jangan salah paham, Nih. Kami ditugaskan untuk membawa Nini ke Laut Kidul. Lepaskan aku. Kebaikan Bajul Boga tidak tulus. Dia jelas memantau Nini. Kenapa Nini bilang begitu? Bajul Boga tidak akan pernah tahu ketemu di sini kalau dia tidak tahu Nini. Apa yang diberikan Ki Bajul Boga pada Nini? Apa yang Ki Bajul Boga berikan pada saya? Iya. Tapi nanti dulu. Nanti dulu. Siapa Nini sebenarnya? Haruskah saya menjawab semua pertanyaan ini? Ingat Nini, aku sudah cukup mengenalmu. Jadi, tidak ada salahnya kalau Nini jujur mengatakan pegangan atau bekal apa yang Ki Bajul Boga berikan padamu. Tapi... Tanpa Nini katakan, Nini tidak akan pernah bisa masuk ke Keraton Kidul. Dan Nini tidak akan pernah bisa bertemu dengan Bagus Torodipo. Kalau begitu yang ada di hadapan saya ini siapa? Saya Cundomani, Senopati Laut Kidul. Kalau begitu, terimalah sembah hormat saya, Senopati. Tidak perlu basa-basi.
lebih baik kita teruskan saja pembicaraan kita. Jadi, Ki Bajul Boga memberikan apa kepada Nini? Mustika mata buaya. Mustika mata buaya? Iya, Senopati. Itu Cundomanik. Mau kemana, Romo? Cundomanik menantangku. Lalu, Romo menerima tantangan Cundomanik? Mau mengejarnya? Apa boleh buat? Tidak, Romo. Saya tidak setuju. Kenapa? Menerima tantangan Cundomanik, membabarkan perang dengan Ratu Kidul, Romo? Tidak. Kini belum saatnya untuk kita berperang, Romo. Mohon urungkan niat Romo. Tapi bagaimana dengan mustika mata buaya yang ada pada mata pendekar itu? Romo kan bisa mencabutnya dari jarak jauh. Kenapa tidak Romo lakukan? Lalu apa artinya aku pinjamkan mustika mata buaya itu kalau akhirnya harus kucabut lagi? Bagaimana kita bisa melihat keadaan Laut Kidul kalau Roro Deno tidak memakai mustika itu? Cabut, Romo. Atau Ratu Kidul yang akan mencabut dan membuangnya ke perut paus. Ya, kamu benar, Branga. Aku harus cabut kembali mustika mata buaya itu. Celaka, Branga. Kenapa, Romo? Aku hanya bisa mencabut kembali mustika itu kalau aku tahu persis di mana Roro Deno berada. Di mana kamu, Deno? Bangun! Bangunlah kamu dari pingsanmu agar aku bisa melihat di mana kamu berada. Aku tidak bisa apa-apa, Branga. Aku tidak tahu di mana Roro Deno berada. Kalau begitu, biar Sardulo dan Pudaksari yang mencari Roro Deno. Dan mereka yang akan merebut Roro Denok dari tangan Cundomanik, Romo. Pudaksari, Sardulo? Iya, Nyi Ratu. Jangan takut. Cari dan kejar Roro Denok. Lalu rebut Roro Denok dari tangan Cundomanik sebelum mereka sampai Laut Kidul. Baik, Nyi Ratu. Apa tidak akan terjadi perang besar kalau dua senopatimu yang berangkat? Tidak, Romo. Selama mereka tidak memasuki Laut Kidul. Mudah-mudahan mereka tidak terlambat. Lanjutkan latihan, Raden. Sepertinya ada yang datang. Kakang Bayu, kenapa Kakang harus berlatih di sini? Kenapa tidak di tempat latihan saja? Tempat ini lebih luas dan lebih tenang, Kakang Yudo-Trunggo. Takut dikira pamer kekuatan? Dan saya memang tidak bermaksud pamer kekuatan. Atau sengaja menjauh agar Raden Ayu Sekarsari tidak datang mengganggu latihan Kang Bayu? Oh, tidak. Bukan karena itu. Dan saya tidak merasa terganggu kalau Raden Ayu Sekarsari meninjau ke tempat latihan. Benar apa yang Kakang katakan itu? Iya, benar. Kalau begitu, apa salahnya kalau kita kembali berlatih ke arena latihan? Dan bertemu Raden Ayu Sekarsari dan menjawab semua pertanyaan yang belum terjawab. Bagaimana? Pertanyaan yang belum terjawab?
mengenai darah ningrat yang mengalir dalam tubuh Kakang Bayu. Tidak. Kalau kembali tentang itu yang ditanyakan, maka jawaban saya akan tetap sama. Saya anak juragan Soco dari Randu Alas. Dan saya bukan siapa-siapa. Saya bukan dari golongan darah biru atau ningrat. Akan selalu itu yang saya jawab. Akan selalu itu Kakang Yudotronggo. Kalau benar Bayu Samudro bukan siapa-siapa, dan benar anak desa, anak juragan Soco, berarti ia adalah pemuda terpilih yang sengaja dikirim ke Katumenggungan untuk ikut membangun kembali Katumenggungan yang kehilangan pegangan ini, Yudotronggo. Kasinggian Dawu, saya juga melihat sosok Kakang Bayu Samudro seperti yang Raden Ayu sebutkan. Jadi tidak ada salahnya kan kalau Bayu Samudro aku berikan jabatan? Itu bisa saja. Tapi walaupun bagaimana, tidak ada salahnya kalau Raden Ayu mau bersabar sebentar. Bersabar sebentar bagaimana? Kakang Bayu Samudro yang agak menutup masa lalunya, ini yang harus diuji sekali lagi. Harus diuji sekali lagi apanya? Kesetiaannya pada Katumenggungan. Ternyata kau benar-benar... Memang benar, Kakang Bayu Samudro berhasil meredam kekacauan. Tapi, apakah itu sudah cukup? Adi Yudotronggo iri kalau Bayu Samudro aku angkat menjadi kepala keamanan. Raden Ayu, menjadi kepala keamanan dan Senopati Katumenggungan adalah jabatan yang sangat terhormat dan lebih dari cukup yang saya terima. Jadi, tidak ada rasa iri dalam diri saya untuk Kakang Bayu Samudro. Semoga yang Adi Yudotronggo katakan itu benar. Hati, pikiran, dan mulut saya mengucapkan kata yang sama, Raden Ayu. Terima kasih. Dan berdasar itu pula aku akan turuti nasihatmu. Aku akan memberikan Bayu Samudro jabatan setelah kesetiaannya pada Katumenggungan benar-benar teruji. Itu lebih bijaksana. Terima kasih Yudotronggo atas tukar pikiran kita hari ini. Kembalilah ke tempat latihan. Aku akan menyusulmu nanti. Pamit mundur. Dan Ayu, mandi sorenya sudah siap. Tapi aku mau ke tempat latihan dulu, Nyi. Den Ayu, Den Ayu mau ke tempat latihan. Kalau sudah bebersih dan ganti baju, pasti akan lebih baik kan? Harumnya pasti akan menyebar ke seluruh arena latihan. Kok Nyi Bira bilang begitu? Kalau harumnya sampai duluan, Den Bayunya pasti akan langsung menoleh. Ah, Nyi Bira ngawur. Tidak apa, Den Ayu. Den Bayu kan ganteng. Hus. Besarkan hatimu, Raden. Kita masih punya harapan. Iya, saya yakin. Saya yakin kita akan memenangkan pertandingan.
Saya harus menang dari Kanda Sombo ataupun Bayu Samudro. Bagus, Raden. Tekad dan semangat itulah yang harus tetap membara di dalam dadamu. Kita harus menang. Kita harus menang walaupun tanpa pertolongan Ratu Branga maupun Ratu Gedeng Permoni. Kita harus berjuang, Raden. Harus. Iya, Ibu. Restu Ibulah kekuatan Nanda untuk memenangkan pertandingan ini. Saya harus menang. Saya akan menjadi Tumenggung, bukan Kanda Sombo ataupun Bayu Samudro. Kamu maju, lakukan seperti apa yang kulakukan. Cepat lakukan. Jadi bagaimana Kanjeng Ratu? Kanjeng Ratu tetap tidak ingin melihat perkembangan yang terjadi di Katemenggungan? Tidak, Koco Benggolo. Untuk sementara, aku tidak ingin melihat perkembangan Kadipaten dulu. Terutama mengenai Ayu Sekarsari dan Bayu Samudro. Mundur saja kamu dari Pasewakan. Tapi Kanjeng Ratu, begini Kanjeng Ratu. Cukup Koco Benggolo, mundur kamu. Sendiko Dawu Kanjeng Ratu, pamit mundur. Tapak Dento, bagaimana dengan Laut Lor? Ada perkembangan yang bisa kamu sampaikan kepadaku? Laut Lor Tata Tentrem Kertara Harja Kanjeng Ratu. Tidak ada satupun yang mengkhawatirkan. Bagus. Lalu bagaimana dengan Laut Kidul sendiri? Ada perkembangan yang akan kamu laporkan sebelum aku tutup pertemuan ini? Mohon maaf Kanjeng Ratu. Tidak ada yang bisa saya laporkan. Kecuali keadaan Laut Kidul sangat aman dan sangat terkendali. Bagus kalau begitu. Ampuni hamba Kanjeng Ratu. Hamba Koco Benggolo terpaksa menyela bicara. Ada apa Koco Benggolo? Katakan apa? Nyi Ratu Gedeng Permoni Kanjeng Ratu. Ada apa dengan Ratu Gedeng Permoni? Sumbar-sumbar Kanjeng Ratu. Itu sudah menjadi kebiasaannya. Tapi kali ini berlebihan Kanjeng Ratu. Perlihatkan. Sendiko Dawu Kanjeng Ratu. Dan dengar, sekali lagi aku katakan pada kalian, kemenangan apa lagi yang telah dicapai oleh Gedeng Permoni, Ratu Setrogondomayit sesembahan kalian. Ratu Kidul boleh bangga karena mampu membuat Bayu Samudro sebagai jago sakti mandraguna. Ratu Kidul juga boleh tepuk dada karena Bayu Samudro yang tan tedas tapak paluning gendewo. Tapi apa arti itu semua? Kalau Bayu Samudro yang sakti mandraguna jatuh ke dalam pelukan ibunya, dia akan hancur, Nyi Ratu. Bayu Samudro akan hancur. Bayu Samudro akan hancur bersama aib yang dibuatnya. Cukup Koco Benggolo. Aku tidak ingin melihat lebih jauh lagi. Tutup cerminmu dan cepat kamu menghadap kepadaku. Sembah hamba Kanjeng Ratu. Kamu pintar, Koco Benggolo. Kamu memang benar-benar pintar. Tidak berhasil membujuk aku untuk melihat perkembangan Kadipaten. Kamu membawa aku ke Setrogondomayit. Kamu pikir aku tidak tahu? Tujuan utama kamu tidak lain adalah untuk memaksa aku, supaya aku melihat perkembangan yang terjadi antara Ayu Sekarsari dengan Bayu Samudro. Itu kan tujuan utama kamu? Ampuni hamba Kanjeng Ratu. Ampuni hamba. Hamba mohon Kanjeng Ratu maklum. Hamba tidak ikhlas kalau Raden Bayu Samudro yang digadangkan menjadi penyatu tanah Jawa harus tergelincir oleh dosa yang tidak dikehendakinya Kanjeng Ratu. Terus? Hamba tahu, hamba ini seorang abdi. Tapi haruskah hamba diam saja melihat masa depan Raden Bayu Samudro yang terancam Kanjeng Ratu? Satu kutuk Ratu Gedeng Permoni telah terlaksana. Raden Bayu Samudro telah membunuh ayahnya sendiri, Tumenggung Cokronanggolo.
Sekarang ini, kalau Kanjeng Ratu tidak berkenan melihat perkembangan Raden Bayu Samudro di Katemenggung, maka siapa yang dapat mencegah terjadinya kutukan selanjutnya? Aku Tumenggung. Haruskah hamba diam, Kanjeng Ratu? Tidak, Kanjeng Ratu. Tidak. Hamba tidak boleh diam. Hamba harus melakukan sesuatu, Kanjeng Ratu. Tapi hamba bisa apa, Kanjeng Ratu? Hanya ini yang bisa hamba lakukan. Memohon agar Kanjeng Ratu sudi melihat apa yang ingin hamba perlihatkan. Koco Benggolo. Ampuni hamba, Kanjeng Ratu. Kamu tidak salah, Koco Benggolo. Terima kasih, karena kamu telah mengingatkan peranku sebagai ibu yang harus bertanggung jawab pada anak yang dibesarkannya. Tapak Dento, Koco Benggolo, tugas utama kalian memang melaksanakan tugas dan menaati perintah. Tetapi tidak ada salahnya sesekali kalian mengingatkanku, mengingatkan kelemahanku. Kanjeng Ratu. Ya, aku tahu. Kalian takut mengemukakan pendapat. Takut menyampaikan sesuatu. Tapi setelah ketakutan dan rasa ewuh pakewuh yang menghalangi keinginan kalian itu. Sebab Ratu Kidul juga titah yang memiliki kekurangan-kekurangan. Jadi beranikan diri kalian untuk mengatakan apa yang harus kalian katakan. Sebab ratu yang baik, pemimpin yang baik adalah yang mau mendengar apa yang harus didengar. Kasih Gendau, Kanjeng Ratu. Mulai hari ini, pantau terus perkembangan yang terjadi di Kadipaten. Dan hubungan antara Ayu Sekarsari dan Bayu Samudro. Sebagai ibu yang harus bertanggung jawab kepada anaknya. Aku akan berusaha keras menyadarkan mereka berdua. Aku berjanji. Selalu saja aku disalahkan. Kapan aku bisa dianggap benar, Nyi Ratu? Kapan? Wingit! Nyi Ratu, jangan salahkan aku kalau selalu kusalahkan kau, Wingit. Apa salah saya, Nyi Ratu? Kegisikan mencari bantuan adalah kesalahan utamamu. Apa salahnya saya minta bantuan pada anak saya, Nyi Ratu? Mencari bayi korban itu adalah tugas rahasia. Jadi, tidak boleh ada seorang pun yang tahu, termasuk anak dan cucumu. Kalau begitu, maka dari itu, diam dan tenanglah di sini. Sampai mata belok menemukan bayi yang kita cari itu. Setelah bayi ditemukan, baru kau keluar dari sini dan ambil bayi itu dari tangan ibunya. Tapi, apa saya harus tetap dikurung di sini? Karena kau bandel, Wingit. Aku tidak ingin kau kemana-mana dulu. Sampai urusan bayi korban itu selesai. Sampai nanti. Nyi Ratu, tunggu. Jawab atau tunjukkan. Apa yang harus kami lakukan untuk memenangkan perang? Memenangkan pertandingan? Apa yang harus kami lakukan untuk memenangkan perang? Memenangkan pertandingan? Sembah kami yang mulia. Apa yang harus kami lakukan? Itu, hadapi musuh kalian!
Mereka itu siapa, Nyi? Tertarik dengan kelebihan yang mereka miliki. Yang saya tanyakan mereka itu siapa, Nyi? Dan kenapa dari ujung tombak dan ujung pedang mereka bisa keluar puluhan prajurit, Nyi? Mereka adalah Rawaka dan Rawakira. Dan Rupaka dan Rupakira bersaudara. Mereka saling bertarung? Tidak. Mereka sedang berlatih. Apakah mereka manusia siluman? Mereka hanya manusia biasa. Tetapi para prajuritnya yang keluar dari tombak atau pedang mereka adalah manusia setengah siluman. Kenapa kembang setaman Nyi Gringsing memperlihatkan kegiatan mereka? Karena hanya dengan mereka, kemenangan yang kita harapkan bisa terwujud. Kalau memang benar begitu, apa salahnya kalau kita ajak mereka untuk bersekutu dengan kita? Mereka itu prajurit bayaran Raden Sombong. Mereka hanya mau bekerja kalau Raden membayar mereka. Tentu saja kami akan membayar mereka, Nyi. Tapi apakah ada jaminan bahwa kami pasti akan menang kalau kami sudah membayar? Hanya merekalah harapan kita, Den Ayu. Iya. Apa boleh buat? Kalau begitu, saya akan ke opening untuk tawar-menawar dengan mereka. Iya, Nyi. Iya, Nyi. Kamu lihat sendiri, Tapak Dento. Loro Andini dan Raden Sombo putranya benar-benar kalut, tidak bisa mengendalikan diri. Kasinggi Handawo, Kanjeng Ratu. Tapi bukankah semua itu karena pengaruh Nyi Gringsing? Ya, kamu benar. Nyi Gringsing memang benar-benar sangat berperan. Haruskah Nyi Gringsing saya hadapkan pada Kanjeng Ratu dan kembali saya bawa pada Puro Ijo Kanjeng Ratu? Tidak, Tapak Dento. Selama Nyi Gringsing tidak mengganggu langsung kepentingan Laut Kidul, dia tidak bisa dibawa ke sini. Tapi menyewa kelompok Rawaka Rawakira, Rupaka Rupakira untuk menyerang Katumenggungan, sama halnya dengan mengguncang jalannya Raden Bayu Samudro ke tampuk pimpinan Katumenggungan. Itu sudah menjadi risiko Bayu Samudro untuk mencapai kedudukannya, Tapak Dento. Jadi biarkan saja. Bayu Samudro dengan tapak musti dan tapak lamatan yang akan mengatasi itu. Kasinggi Handawo, Kanjeng Ratu. Koco Benggolo. Nyandong Dawu, Kanjeng Ratu. Kamu boleh mundur. Jangan lupa cari tahu dan lindungi bayi yang akan menjadi korban Nyi Wingi. Sendiko Dawu, Kanjeng Ratu. Pamit mundur. Ini urusanku. Yang penting kamu cepat pergi panggil Mbak Jayeng. Bilang kalau mules-mulesnya sudah sangat sering. Sudah tidak putus-putus. Begitu ya? Iya, Mbok. Tapi... Ya, sudah sana pergi ya. Biar di sini Mbok yang ngurusi. Ayo, sudah cepat kamu pergi. Ayo cepat. Aku tinggal dulu ya, Nik. Iya. Ambil minum, Nik. Nyi Ratu. Kamu sudah mendapatkannya, Mata Balok? Sudah, Nyi Ratu. Baik kalau begitu. Wingit akan menyusulmu. Baik, Nyi Ratu. Sabar, Nak. Sabar ya. Sabar. Ki,
Bagaimana Ki? Dukunya belum datang Ki? Belum Nyi. Aduh, piye toh Ki? Sabar ya, sabar. Sabar ya nak, sabar ya. Wingit! Iya Nyi Ratu. Mata Belok sudah menemukan bayi itu. Susul dia dan ambil bayinya. Baik Nyi Ratu. Penjaga, buka pintunya. Baik Nyi Ratu. Mata Belok, tuntun aku ke tempatmu. Cepat Nyi Wingit, cepat. Sebelum dukunnya datang. Sakit kok. Aduh. Ki, bagaimana Ki? Tukul sama Mbak Dukunnya sudah datang apa belum? Belum Nyi. Bagaimana toh ini? Kok belum datang juga? Waduh, sebentar ya, sabar Yondo. Maaf nih, aku harus... Tenang. Ambil nafas. Ini aneh. Bayinya luka. Walaupun saya kembali ke Katumenggungan, saya tetap sahabat Melan, Samhong, dan semua keluarga di sini. Percayalah, saya tidak akan pernah melupakan kalian. Benar begitu? Kenapa tidak? Ayo, sudah siang. Kita berangkat. Iya. Saya pergi dulu ya, Melan. Iya, hati-hati ya. Melan, jangan khawatir. Habis ini Melan pasti hamil lagi. Nanti dulu, biar sembuh bener dulu. Iya, tentu saja. Kalau sudah sembuh, ya. Iya, tidak salah lagi. Ini adalah jurus selendang menyambar toya. Dan Ayu memperhatikan tidak? Memperhatikan apa? Itu wajah pendekar wanitanya Den Ayu. Luar biasa. Itu Ambarwati. Ambarwati? Iya, putri yang terusir karena ulah Raden Sombong.
Kenapa permainan kami dihentikan? Atraksi kalian berbahaya. Kami takut Putri Ambarwati cedera. Putri Ambarwati? Iya. Jadi Raden tahu kalau... Iya. Kakang Yudo Turonggo juga sudah tahu. Ambarwati. Jadi Kakang... Iya, ketika Kakang ke rumah Tembem sekian waktu yang lalu, Kakang curiga kalau Ambarwati di sana. Iya, saya memang ada di sana, tapi saya sembunyi. Kenapa sembunyi? Bagaimana tidak sembunyi, Kakang? Ambarwati kan buruan Katumenggungan. Itu kan karena ulah Raden Sombo. Tapi sudahlah, semuanya sudah berlalu. Lupakan masa lalu. Ambarwati. Semasa saya Bunda Ayu. Pertemuan kembali inilah yang menyebabkan ibu langsung menerima tontonan akrobat yang ditawarkan Nyi Bira pada ibu. Maafkan saya Bunda. Hanya dengan cara inilah saya bisa kembali masuk ke Katumenggungan. Tidak apa. Bunda menerima kepulangan saya. Ini rumahmu, Ambarwati. Kenapa tidak? Bunda. Tidak kusangka pertemuan akan semulus ini. Tidak kusangka. Aku juga tidak menyangka. Ternyata rombongan akrobat itu telah benar-benar mempermudah aku masuk ke Katumenggungan. Terima kasih Tanamfu. Iya, bagus. Jadi Putri Ambarwati kembali ke Katumenggungan dan Putri Ayu Sekarsari menerima kembali putri yang sudah dinyatakan buruan itu. Benar, Nyi Ratu. Dan menurutmu, Bayu Samudro menetap di sana? Benar, Nyi Ratu. Ini yang aku tidak suka. Aku tidak suka kalau Bayu Samudro menetap di sana. Aku tidak suka. Mohon maaf, Nyi Ratu. Kelihatannya Raden Bayu Samudro akan diangkat menjadi Senopati Katumenggungan, Nyi Ratu. Tidak. Bayu Samudro tidak boleh menjadi Senopati Katumenggungan. Bayu Samudro harus menjadi lelananging Kedaton Branga. Kita harus merebut Bayu Samudro dari tangan Ayu Sekarsari. Setuju, Nyi Ratu. Sudah saatnya Selo Lumutan berperang untuk kepentingannya sendiri. Iya, kamu benar Pudaksari. Kita akan berperang untuk kepentingan kita sendiri. Kita akan rebut Bayu Samudro dari Ayu Sekarsari. Kapan kita ke Katumenggungan, Nyi Ratu? Secepatnya. Sembah kami, Romo. Ada apa, Romo? Tunggu, Branga. Kamu jangan gegabah, anakku. Jangan terbawa oleh panasnya darah yang menggelegak. Kamu bisa saja memerangi Katumenggungan untuk merebut Bayu Samudro. Tapi ingat, memerangi Katumenggungan dan merebut Bayu Samudro sama dengan memerangi Bayu Samudronya sendiri. Memerangi Katumenggungan sama dengan memerangi Bayu Samudro sendiri, Romo. Ada cara yang lebih halus, yang akan lebih berhasil untuk menundukkan Bayu Samudro, anakku. Apa itu, Romo?
Kamu harus jadi Ayu Sekarsari kalau kamu ingin memiliki Bayu Samudro. Saya harus menjadi Ayu Sekarsari bila ingin memiliki Bayu Samudro, Romo. Iya. Kenapa, Romo? Nanti kamu akan tahu sendiri kenapa Romo menyarankan seperti itu. Meripat Sewu. Hamba yang mulia. Kuberikan kamu gelang pedut nguwung. Hah? Gelang pedut nguwung? Dengan gelang ini kamu akan lebih leluasa untuk menyusup kemana saja tanpa terlacak, baik gerakanmu maupun getaranmu. Terima kasih yang mulia. Untuk sementara menetaplah di Katumenggungan. Laporkan segala apa yang terjadi di sana, terutama mengenai Bayu Samudro. Baik yang mulia. Pergilah. Baik yang mulia. Romo? Jangan melakukan apapun sebelum kamu tahu perkembangan yang pasti tentang Bayu Samudro. Romo? Kenapa saya harus menunggu lagi? Apa jadinya nanti kalau Bayu Samudro menjadi milik Ayu Sekarsari? Tidak, saya harus berbuat sesuatu. Itulah yang bisa hamba laporkan, Kanjeng Ratu. Terima kasih, Koco Benggolo. Sendiko dawuh, Kanjeng Ratu. Pengiriman Meripat Sewu dengan gelang pedut nguwung memang langkah yang tepat dari Ki Bajul Boga. Tetapi kenapa Ki Bajul Boga menyuruh Ratu Brangah untuk menjadi Ayu Sekarsari? Aku tidak tahu. Aku tidak bisa meraba maksudnya. Apa ini ada hubungannya dengan kutuk Niwingit, Kanjeng Ratu? Ada hubungannya yang bagaimana? Mungkin Ki Bajul Boga tahu tentang kutuk itu, Kanjeng Ratu. Bisa saja dia tahu. Kalau Ki Bajul Boga tahu, berarti dia juga tahu bahwa setelah Raden Bayu Samudro membunuh romonya sendiri, maka suatu saat nanti Raden Ayu Sekarsari akan jatuh cinta pada Raden Bayu Samudro. Dan sebaliknya, Raden Bayu Samudro akan jatuh cinta dengan Raden Ayu Sekarsari. Lalu? Ketika gayung bersambut, Raden Bayu Samudro menerima cinta Raden Ayu Sekarsari. Atau sebaliknya, Raden Ayu Sekarsari menerima cinta Raden Bayu Samudro. Maka, pada saat itulah Ratu Brangah Membowarno menjadi Raden Ayu Sekarsari. Maka dengan cara itulah, Ratu Brangah bisa menguasai Raden Bayu Samudro dan memboyongnya ke Selo Lumutan. Tidak, itu tidak akan terjadi. Koco Benggolo. Nyandung dawuh, Kanjeng Ratu. Awasi terus perkembangannya. Aku tidak mau sampai kecolongan. Ngestoakeun dawuh, Kanjeng Ratu.